Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sandika Setiawan di sini dengan NRP 52624043 dari mata kuliah infrastruktur TI. Di sini kita akan membahas bagaimana caranya menghubungkan 4 router, 4 switch dan 8 PC secara bersamaan menggunakan pertama itu static router, yang kedua menggunakan dynamic router. Oke, di sini menggunakan polosan kita akan mengatur sendiri. Kita pakai switch 4331 sebanyak routernya 4 ya. Oke, di sini kita bisa nge-rename router 1. Di sini kita ganti dulu router 4, router 4, router 3, router 2, dan ini router 1. Oke. Lalu kita ke switch. Switchnya itu yang ini. Ini saya lupa switchnya apa nih. Oh, ini nih. Switchnya 2 pakai dan 2960 sebanyak 4. Ini kita ganti nama itu jadi switch 1. Switch 1. Nah, jadi biar selanjutnya itu bisa jadi switch 2. Oke, udah. Lalu terakhir PC. PC-nya itu ada 4. Kita mulai PC-nya itu 8. Di sini kita mulai dari PC 1. Oke. Ini kita rapin sedikit. Oke. Lalu kita bisa langsung menghubungkan switch ini dengan PC-nya. Switch dengan PC-nya. Oke, sebelum kita menghubungkan switch dengan para routernya, kita bisa membuat ini mati terlebih dahulu. Ini kita geser, kita matikan. Sampai di sini mati, baru kita ke GLC. Buat menambahkan ini. Di sini menambahkan kita nambahin 1, nambahin 2. Begitu pula seterusnya, dan jangan lupa untuk dinyalakan. Nah, dan config-nya ini kita, oh sabar, masih berjalan, baru kita bisa nyalakan. Oh, masih berjalan, sabar dulu aja. Router 2 juga sama. Ini kalau saya zoom in karena kita udah tahu. Main 2 kan. Di router 3 juga sama. GLC. Oke, kita nyalakan lagi. Ini router 4 juga GLC. Sabar, ini belum kita matikan. Jangan sampai lupa untuk dimatikan lalu kita nyalakan kembali. Karena ini adalah sesuatu yang sepele tapi terkadang dilupakan oleh yang melakukan.
Udah gini, kita langsung bisa menghubungkan semua ini dengan router. Nah, ini kita buat on off dulu biar lebih gampang, tinggal kita nyalakan. Nah, kita buat begini dulu biar gigi 00-nya itu sebagai Ethernet awalnya atau Ethernet dari sebuah jaringan. Ini bisa kita delete di sini. Nah, kita buat semuanya gigi 00 itu buat jaringan awal atau jaringan ini. Aduh, salah. Nah, udah kurang lebih begini. Baru sebelum kita on kan, kita buat labeling dari sini. Ini 192.168.1.0/24 menandakan kalau ini jaringan 1. Lalu kita buat di sini. Ini 2. Di sini. Oke. Buat di router 1 kita tulisnya di sini 1.1. Nah, kita buat dulu jaringan yang kedua. Ini 2.0, kita kopas. 2.3. 1. Ini 3. 3.2. 3.3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. Lalu ini terakhir 4.3. Kita telah membuat labeling untuk keempat jaringan utama yang di step isinya itu ada. Kita buat jaringan penghubung. Di sini kita tinggal bikin 5, 0. Di gigi 001 kita tulis 5.1. Dan di sini buat di gigi ini tinggal kita tulis 5.2. Ini kita tulis nama jaringannya itu 6. Gigi 00 gigi satunya ini 002-nya ini 6.1. Di sini 6.2. Ini 7.0. 1. Ini 7.2. Oke, kita telah membuat semua labelingnya. Kita rapiin sedikit. Oke, ini udah rapi. Kita mulai dari PC 1 dulu. 1. Desktop IP configuration. Karena ini masih static, kita tinggal tulis di sini copy paste 1.2.
Ctrl C. Nah, kita enter. Nah, jangan lupa untuk gateway-nya 1.1. Lalu ini desktop IP configuration static 1.3, enter 1.1. T3 desktop IP configuration di sini 2.2 karena IPC 3 tuh 2.1 desktop IP configuration 2.3 ada salah sini, kita bikin 2.1. Bentar, saya agak lupa di PC 3 apakah oke, di gateway udah sama. PC 5 desktop IP configuration 3.1. Oke. Salah. Ini 3.2. Hampir saja. 3.1 baru. 6 3.3 enter 3.1. T7 desktop IP configuration 4.2 4.1 desktop IP configuration 4.3 4.1. Oke, kita udah membuat semuanya itu jadi ini ya, sesuai sama yang kita labeling ini ya. Baru kita bisa kembali ke routernya. Ke router, kita bisa config. Di sini gigi Ethernet 000 kita on-kan terlebih dahulu. Baru kita tulis di sini IP configuration 4.1, kita enter. Oke, baru di gigi 001 tinggal kita tulis sesuai sama yang kita 5.1. Oke. Terus di router 3 config. Oke. Ini kita tarik. Oke, di sini router ininya yang buat base-nya 1 kita on kan. Lalu gigi Ethernet 001-nya 5.2 kita on kan. Ethernet 61 kita on kan. Di router 3 juga sama. Kemungkinan besar gigi Ethernet 0-nya itu ini ya, gateway-nya 3.1 kita on kan. 001-nya bisa kita on kan terlebih dahulu. Kita 6 kita on kan 7.1. Nah, ini baru untuk ke router terakhir yaitu router 4 config Ethernet 000. Ini kita bikin auto aja. 4.1 dan terakhir
7.2. Nah, di sini sudah hijau semua, tapi belum bisa kita kirimkan pingnya ya dari PC1 ke PC3 dan seterusnya karena belum kita buat statik. Makanya di yang satu ini kita ngebuat statiknya bagaimana caranya bisa menghubungkan dari PC1 ke PC3 dengan router yang berbeda yang ada jaringan yang berbeda juga. Oke, kita bakal statik. Kita pilih nih. Kita pertama router 1 kan. Router 1 kita pilih ke jaringan 2.0. Di sini 255.255.255.0. Next hopnya kita tinggal lihat di sini. Di sini tuh artinya awal ini 5.2. 5.2. Kita tinggal kita add. Lalu buat ke jaringan 3.0 kita tinggal next hopnya ini sama dan jaringan 4.0 next hopnya ini sama. Oke. Setelah router 1 selesai, kita langsung pindah ke router 2. Router 2 static kurang lebih sama kayak tadi, tapi yang bedanya jika mau ke jaringan 1, kita tinggal lewat jaringan 5.1. Nah, di sini tinggal bikin 255, 255, 255.0. Kita add buat ke jaringan 3. Di sini kita masuk itu dari 6.2. Kita add buat ke jaringan 4. Kita add aja. Lanjut ke jaringan 3. Router 3 di sini balikannya dari router 2. Jadi yang di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2. Static networknya ini kita pilih yang kiri dulu aja 4.0. Tapi next hopnya ini 7.2. Dan kita bikin 255.0. Kita add buat jaringan 1. Kita artinya pakai 6.1. Buat ke jaringan 2 pakai 6.1. Setelah itu kita tinggal ke router terakhir. Router terakhir sama kayak router 1. Jadi next hopnya itu sama kecuali perbedaan networknya. Networknya ini jadi ada 3 network. 1.0, 255, 255, 255.0. Next hopnya itu 7.1. Add jaringan 2 juga sama. Kita add. Dan jaringan 3 kita add. Oke. Setelah semuanya kita tambahkan konfigurasinya, bisa kita percepat waktunya di sini. Percepat lalu kita coba menggunakan simulation. Di sini saya ngambil waktu sekitar ya 20 menit dari yang tadi, artinya sekitar 50. Bisa kita coba lakukan ping di sini. PC1 ke PC3. In progress, pastinya fail karena belum terbaca secara maksimal. Coba. PC1 ini sepertinya agak lama. Bentar kita apa bisa fail. 5.2, 2.0.
Statiknya itu 51. Kita lakukan ping sekali lagi. Progress, fail. Sepertinya emang masih di fail juga. Kita delete coba. Isi 1 ke isi 7. Oh, 3, 2, 1, 3. Oh, di sini salah saya. Ini saya masih pakai 4.1 ternyata. 1. Ah, 1. Oke. Ini jika tidak apa kan jadi akan langsung trouble ya. Kalau misalnya malah gak fokus atau ngerjain. Makanya untuk mengodikannya harus teliti. Saking telitinya nih mata saya sampai nggak ya. Oh, ternyata tadi ada salah router. Satu. Oke, coba kita percepat terlebih dahulu. Kita ping lagi. Progress. Fail. Coba kita lihat simulation. Satu ke PC 3. Tarik. Oke, coba kita delete. Lalu kita pingkan sekali lagi. PC 1 ke PC. Successful. Jadi tadi itu ada salah di bagian router 1, yang dimana saya salah mengisi bagian router 1 atau di lebih tepatnya gigabyte 0.0. Saya sudah successful. PC 1 ke PC 4. Nah, sudah successful ya tadi emang karena belum di PC 1 ke PC 5. Progress. Fail. PC 1 successful. PC 1 PC 6 successful. PC 2 PC successful. PC 1 PC 7 in progress. Pasti misalnya ada kata-kata in progress itu pasti akan fail karena ininya masih belum ada waktu untuk membaca. Jadi bisa kita cepatkan lebih dan harusnya sekarang lagi bisa masih fail.
Nah, sudah bisa. Ini kita akan coba testimoni untuk terakhir kalinya. Di sini kita akan nyoba untuk PC1 ke PC3, lalu PC1 ke PC5, dan PC1 ke PC7. Oke, di sini sudah successful semua. Artinya semua jaringan di sini sudah terkoneksi, bisa dikirimkan ke, aduh salah nekan, ke sesama tracer ya. Sama tracer ke sesama router. Misalnya dibalik juga bisa. Dari PC4 ke PC2, PC4 ke PC6. Nah, bisa kita naikkan. Nah, di sini udah successful semua, menandakan kalau di sini udah berhasil. Jadi untuk challenge 1 menggunakan static routing udah berhasil, bisa dilaksanakan. Lanjut ke challenge kedua yang dinamakan dynamic router. Dynamic routing ini bisa dibilang versi singkatnya dari static routing, karena kan cuma membutuhkan jaringan apa saja yang dihubungkan dengan router tersebut. Jadi langkah pertamanya nih kita bisa langsung remove aja semuanya. Bisa kita remove untuk semua routing. Router 1 udah kita remove. Terus router 2 bisa kita remove. Lalu untuk router 3 juga bisa kita remove. Subhanallah, agak lama. Dan router 4. Router 4 static. Oke, kita bisa langsung dari mulai router 4 aja biar lebih cepat karena kita udah membuka router 4. Jadi dari router 4 ini kita tekan RIP. Nah, kita tulis network address-nya. Jadi di router 4 ini kan yang terhubung 4.0 sama 7.0. Jadi bisa kita tulis di sini 4.0, terus kita add, lalu kita tambahkan 7.0. Kita bisa kopas pocang lain, kita add. Lalu di router 3. Router 3 ini ada 3 jaringan. Yang pasti jaringan utamanya itu 3.0, 3.0, baru 7.0 juga yang terhubung ke sebelah sini, sama jaringan 6.0. Oke. Untuk di router 2 sama, ada 3. Ada 3 jaringan yang terhubung. Pertama itu 6.0, lalu 2.0, dan 5.0. Nah, lanjut di router 1 ada 2 jaringan yang terhubung dengan router 1. Kita langsung ke RIP. Ini agak lama penekanannya. 5.0 dan 1.0. Jadi karena challenge 2 ini dimulai dari selesainya challenge 1 atau yang challenge static router, jadi bisa lebih menghemat waktu untuk mengerjakan challenge 2 ini. Tinggal kita percepat ini untuk bisa membaca, lalu kita delete di sini. Baru kita coba PC1 ke PC3. Nah, langsung successful. 1 PC5 successful. PC1 ke PC7. Coba kita coba sebaliknya dari PC8 ke PC6. PC8 ke PC4. Dan PC8 ke PC. Wah, oke, coba kita Windows, kita up. Nah, jadi untuk semua jaringan ini sudah terhubung satu sama lain dan bisa dikirimkan ping-nya. Jadi dari challenge 1 sama 2 kita bisa membedakan ya, di mana kita
Jadi lebih baik efisiennya menurut saya itu menggunakan dynamic routing karena itu cuma membutuhkan jaringan apa saja yang terkoneksi dengan routernya itu dibandingkan menggunakan static routing. Kalau static routing ini kita memerlukan yang namanya next hop atau tujuannya kemana eh, jaringan utama ini akan kita tuju seperti jaringan dua tadi nih. Jaringan dua tadi kita akan membutuhkan jaringan 5.2 sebagai penghubungnya. Sedangkan kalau dynamic routing cuma membutuhkan jaringan 7.0, jaringan utama 1.0, dan jaringan utama 5.0. Jadi itu saja dari penjelasan challenge 1 dan challenge 2 ini mengenai static routing dan dynamic routing. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan untuk penilaian kerapian bisa Bapak yang nilai sendiri. Karena jujur ini saya agak berantakan untuk ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.